Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur, materi yang bakal kita bahas hari ini tuh bener-bener luar biasa. Coba deh, kamu lagi dalam perjalanan panjang yang melelahkan, tiba-tiba terdampar dan berhadapan langsung sama sosok misterius yang sangat mengintimidasi. Terus, sosok ini langsung menuntut jawaban dari kamu tentang kondisi dunia saat ini. Nah, itulah premis yang bakal kita bedah hari ini dari kisah kuno Tamim Al-Dari. Ini bukan sekedar cerita biasa loh. Ini adalah sebuah interogasi mendalam tentang tanda-tanda akhir zaman yang fokus banget pada detil-detil spesifik dari alam dan sejarah manusia. Jadi, siapkan fokus kamu karena teks ini menyajikan teka-teki yang benar-benar memikat. Oke, mari langsung kita mulai aja. Jadi, teks kuno ini menceritakan kisah rombongan Tamim Al-Dari yang tiba-tiba diinterogasi oleh sosok penuh teka-teki. Alih-alih nanya, halo apa kabar atau kalian dari mana, sosok ini malah langsung nyerang pakai pertanyaan-pertanyaan dramatis. Fokus pertanyaannya jelas, apakah tanda-tanda alam tertentu itu udah terjadi di dunia luar? Suasananya benar-benar tegang. Sosok ini tuh seolah-olah lagi megang sebuah checklist kosmik dan dia nuntut laporan langsung dari orang-orang yang baru aja balik dari dunia manusia. Nah, kita masuk ke bagian pertama dari misteri ini. Misteri kurma di Baisan, yang menjadi petunjuk lingkungan pertama. Coba perhatikan baik-baik seberapa spesifik pertanyaan sosok ini. Dia nanya, apakah pohon-pohon kurma di daerah Baisan masih berbuah? Sosok tersebut kelihatannya peduli banget sama kesehatan agrikultural dari perkebunan kurma di wilayah Baisan ini. Pertanyaannya, kenapa harus kurma? Dan kenapa Baisan? Ini nunjukin kalau keseimbangan alam di lokasi spesifik ini tuh punya makna yang jauh lebih besar, bukan sekedar urusan panen tahunan buat penduduk setempat aja. Yang bikin merinding dari perbandingan teks ini adalah, ini tuh kayak semacam penghitung waktu mundur atau countdown timer biologis buat alam semesta. Saat teks ini diceritakan, pohon-pohon itu memang masih berbuah, tapi sosok tersebut ngasih isyarat tajam banget. Kalau kurma-kurma di Baisan itu udah berhenti berbuah, nah itu adalah tanda. Sebuah titik balik yang udah dia ramalkan dari awal. Berhentinya siklus alam di sana jadi sinyal kuat kalau waktu kita udah makin sempit. Lanjut ke bagian kedua. Mengeringnya air Danau Tabariyah, alias jam waktu air yang terus berdetak. Dari urusan tanah dan pohon, kita sekarang pindah ke elemen yang paling vital buat kehidupan. Sosok tersebut kemudian nanya soal kondisi air di Danau Tabariyah. Bayangin, dia benar-benar penasaran dan nanya spesifik soal level atau volume air di danau yang masif ini. Lagi-lagi, pertanyaannya biner dan langsung ke sasaran. Apakah airnya masih melimpah ruah atau justru udah mulai menyusut dan mengering? Jadi poin krusialnya di sini adalah teks ini secara gamblang menghubungkan hancurnya ekosistem kita sama masa depan yang benar-benar gelap. Sosok itu secara terbuka menyatakan kalau air Danau Tabariyah hampir kering. Dunia itu lagi meluncur cepat menuju malapetaka. Dan yang paling mengancam, waktu pelepasannya sendiri ke dunia manusia udah di depan mata. Jadi menyusutnya air di teks ini bukan sekedar krisis iklim biasa, tapi benar-benar pemicu dari sebuah bencana akhir zaman. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, nasib mata air Zuhar, indikator alam yang terakhir di dalam teks ini. Di sini, dia mengarahkan pandangannya ke sumur Zuhar atau yang kadang disebut juga sumur Zar. Dia nggak cuma nanya airnya masih ada atau enggak, tapi dia spesifik nanya apakah penduduk sekitarnya masih bercocok tanam pakai air dari sumur itu. Artinya apa? Dia lagi ngecek apakah rutinitas agrikultural manusia yang normal itu masih berjalan. Selama orang-orang masih bertani pakai air itu, siklus kehidupan yang normal masih aman. Kalau kita rangkum dari ketiga lokasi tadi, sosok misterius ini tuh seakan-akan lagi nyentang sebuah daftar periksa lingkungan. Mulai dari produksi kurma di Baisan, volume air di Danau Tabariyah, sampai pemanfaatan mata air Zuhar buat pertanian lokal. Teks pemburu Sri Siksa ini dengan sangat objektif ngasih lihat kalau pembusukan alam, seperti pohon yang gagal berbuah atau danau yang kering, adalah tanda awal sebelum akhir zaman benar-benar kejadian. Alam ini jadi saksi bisunya. Lalu kita beralih ke bagian keempat. Kemunculan Sang Nabi Umi, sebuah peralihan fokus yang tajam ke arah sejarah peradaban manusia. Nah, di titik ini arah percakapan tiba-tiba berubah drastis. Berhenti nanyain soal pohon atau air, dia malah nanya soal pemimpin manusia. Dia bilang, apakah Nabi Umi atau Nabi dari bangsa Arab telah muncul? Ini pergeseran yang luar biasa tajam. Penanya misterius ini ternyata tahu betul kalau selain tanda-tanda alam, ada pergerakan sejarah manusia yang wajib banget terjadi. Mari kita urutkan dan lihat bagaimana rangkaian peristiwa ini terbangun. Sosok ini nanya dengan urutan kronologis yang super akurat. Pertama, nabinya udah muncul belum? Kedua, apakah beliau udah berhijrah? Ketiga,
Gimana konflik dengan orang-orang Arab dan hasilnya? Dan keempat, yang paling jadi puncak pertanyaannya, apakah orang-orang pada akhirnya taat sama beliau? Rentetan pertanyaan ini nunjukin kalau sang penanya benar-benar memantau sejarah peradaban umat manusia dengan sangat teliti. Dan disinilah kita nemuin bagian yang paling nggak terduga dari teks ini. Sosok interrogator yang dari awal hawanya udah ngancam dan ngasih firasat buruk ini, tiba-tiba ngasih sebuah nasihat. Dia dengan tegas bilang kalau jauh lebih baik bagi umat manusia buat taat sama nabi tersebut. Luar biasa kan? Bayangin ya, sebuah entitas yang jadi pertanda malapetaka, malah ngakuin kebenaran dan otoritas dari sang nabi itu sendiri. Akhirnya kita sampai pada klimaks dari pertemuan ini. Di bagian kelima, pengakuan Sang Al-Masih Dajjal, sebuah pengungkapan besar. Setelah Tamim Al-Dari menjawab semua pertanyaannya bahwa alam belum mati dan Nabi telah ditaati, sekarang giliran sosok itu buat ngungkapin siapa dirinya. Dan dia membuat deklarasi yang bikin merinding. Dia cuma bilang, saya adalah Al-Masih Dajjal. Tanpa basa-basi, tanpa kiasan apapun, dia ngasih tahu identitas aslinya, mengkonfirmasi kalau pertemuan ini adalah interaksi langsung dengan tokoh utama dari malapetaka akhir zaman. Pernyataan terakhirnya ini benar-benar brilian dalam menjelaskan posisinya. Walaupun dia ini entitas yang bakal bawa masa depan yang mengerikan, Dajjal secara tegas menyatakan kalau dirinya saat ini lagi terbelenggu. Dia cuma bisa nunggu izin Allah buat keluar dan keliling bumi. Artinya, dia sama sekali nggak pegang kendali atas waktunya sendiri. Dia sebatas memantau tanda-tanda alam dan jalannya sejarah dari kejauhan. Nah, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungin bareng-bareng. Dari kurma di Baisan sampai menyusutnya air di Tabariyah, kenapa sih teks-teks kuno ini erat banget mengaitkan kerapuhan ekosistem alam kita sama hancurnya tatanan peradaban manusia? Apakah mungkin kisah Dajjal ini nggak cuma ngomongin soal monster di akhir zaman, tapi juga ngasih peringatan abadi kalau peradaban kita nggak bakal bisa bertahan tanpa keseimbangan alam di sekitarnya? Sesuatu yang sangat relevan buat kita pikirin hari ini kan? Oke, terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi yang luar biasa ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.